Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Janganlah teriak-teriak curang. Apapun hasil dari Pilpres ini, saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Sebab memang sering terjadi kecurangan, terbukti itu secara sah dan meyakinkan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ketika saya menjadi ketua MK, MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik. Jadi bisa pemilu ulang, bisa. Misalnya saya sebut contohnya hasil pemilu kada Jawa Timur tahun 2008 saat Khofifah dinyatakan kalah dari Soekarwo, kita batalkan hasilnya dan diulang. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu. Jujur ya, saya bosan bahas seperti ini. Udah 15 tahun saya membicarakan seperti ini. Yang sejujurnya mohon maaf, kalau Anda mau tersinggung terserah. Rahmat Bagja dan seluruh timnya di Bawaslu itu menurut saya Anda sudah selesai. Lebih baik Anda meminta lembaganya dibubarkan. Pada pemilu terakhir pada pemilu terakhir yang kemarin-kemarin ini, itu yang namanya bagi-bagi itu sudah sangat terbuka. Menggunakan mobil dengan branding, membagi-bagi ke rumah-rumah di siang hari. Pada malam sebelum pemilihan, itu orang seperti berkejar-kejaran, membagikan amplop ke rumah-rumah. Sudah selesai negara ini. Sejujurnya saya berharap pemilu selesai secepatnya, karena jorok sekali. Komitmennya jelas. Apa yang terjadi pelanggaran kita akan tindak lanjuti. Kami tidak sembuhkan semua dari sini. Jika kemudian tiba-tiba alat buktinya kurang cukup, kemudian saksinya menghilang, dan itu akan terjadi permasalahan pada saat pembuktian. Satu, itu masalah teknisnya. Kalau misalnya dianggap bermasalah, ada jalan keluarnya. Misalnya kami tidak profesional, ada namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kan kalau sudah tidak percaya dengan itu, ya silahkan saja. You bilang aja, ini kesalahan bukan pada semua warga negara. Kan you bilang tadi semua kita bersalah. Kejahatan pemilu itu tanggung jawab penyelenggara pemilu, bukan tanggung jawab warga negara. Nah, kalau kita dengar keterangan Bawaslu, itu seolah-olah apa yang dia ucapkan itu upaya untuk menutupi apa yang dia pikirkan. Jadi apapun yang akan diterangkan oleh Bawaslu, itu orang akan bilang, ya nggak mungkin begitu, udah pasti curang itu. Kenapa? Karena memorinya pergi pada MK akhirnya kan. Jadi apapun yang Anda terangkan itu udah jadi semacam ini sampah keterangan itu. Karena dari awal udah sampah itu. Orang nggak kasih penghormatan lagi pada Bawaslu. Saya memang pernah mengatakan bahwa setiap pemilu, pihak yang kalah selalu menuduh yang menang itu curang. Saya katakan itu pada beberapa kesempatan, yaitu saat KPU periode Hasyim Asy'ari dibentuk. Datang ke tempat saya diberitahu bahwa awas, nanti ada gugatan bahwa pemilu ini curang. Begitu juga saya pidato itu secara terbuka saat pembentukan TV pemilu di Trans TV pada awal tahun 2023. Jadi saya katakan bahwa setiap pemilu yang kalah itu selalu menuduh curang. Itu sudah saya katakan di awal 2023. Tepatnya sebelum tahapan pemilu dimulai. Tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah. Sebab memang sering terjadi kecurangan, terbukti itu secara sah dan meyakinkan. Ketika saya menjadi ketua MK, MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik. Jadi bisa pemilu ulang, bisa. Misalnya saya sebut contohnya hasil pemilu kada Jawa Timur tahun 2008 saat Khofifah dinyatakan kalah dari Soekarwo, kita batalkan hasilnya dan diulang. Dua hasil pilkada Bengkulu Selatan
yang menang didiskualifikasi, yang di bawahnya langsung naik. 3, hasil pilkada Kota Waringin Barat sama dengan Bengkulu Selatan, dan banyak lagi kasus di mana ada pemilihan ulang, terpisah, daerah tertentu, desa tertentu, dan sebagainya. Nah, harus diingat bahwa untuk pertama kali istilah pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu muncul sebagai vonis pengadilan di Indonesia tahun 2008 ketika MK memutus sengketa pilgub antara Hovifah dan Soekarwo. Saya waktu itu hakimnya. Dan setelah menjadi dasar, vonis-vonis lain untuk selanjutnya masuk secara resmi di dalam hukum pemilu kita. Jadi ini sudah menjadi jurisprudensi dan juga menjadi aturan di undang-undang, di peraturan KPU, di peraturan Bawaslu, itu ada. Gitu. Pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu. Jadi ini bukan hanya jurisprudensi sekali lagi, tetapi juga termasuk di dalam peraturan perundang-undangan, dan buktinya banyak. Pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi, ya. Saya tangani ratusan kasus tentang ini, banyak. Ada yang diulang, beberapa ini ada yang dihitung ulang dan sebagainya. Tergantung hakimnya punya bukti atau tidak, atau kalau sudah punya bukti, menerima bukti apa berani apa tidak. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan, penggugat sengketa pemilihan umum atau pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK tidak selalu akan kalah. Hal ini disampaikan Mahfud menanggapi dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang berpotensi dibawa ke MK. Menurut Mahfud, jika lembaga penjaga konstitusi itu menemukan adanya bukti terjadinya pelanggaran, maka MK dapat didiskualifikasi yang menang atau memerintahkan pemilu untuk diulang. Jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah, sebab memang sering terjadi kecurangan, terbukti itu secara sah dan meyakinkan, kata Mahfud saat ditemui usai menghadiri pengukuhan 3 guru besar tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI di Aula FKUI Gedung Imeri di Salemba, Jakarta Pusat pada hari Sabtu 17 Februari 2024. Mahfud pun menyinggung sengketa pemilu ketika dirinya menjadi MK. Ia menjelaskan, saat itu MK menemukan bukti kecurangan pada proses pemilu. Dari bukti-bukti kecurangan tersebut, MK memiliki wewenang untuk mengulang pemilu atau mendiskualifikasi pemenang pemilu. Ketika saya menjadi ketua MK, MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik, papar Mahfud. Ex-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam ini pun memberikan contoh pemilu kepala daerah atau Pilkada Jawa Timur 2008. Saat itu, Hovifah Indar Parawansa dinyatakan kalah dari Soekarwo. Hasil pilkada ini kemudian dibawa ke MK. Dalam putusannya, MK membatalkan kemenangan Soekarwo. Contoh lain, kata Mahfud, yakni Pilkada Bengkulu Selatan. Pemenang pilkada didiskualifikasi lantaran terbukti curang. Dengan bukti tersebut, MK memutuskan yang kalah dalam perhitungan suara atau naik menjadi kepala daerah di daerah tersebut. Contoh lain juga terjadi pada Pilkada Waringin Barat, Kalimantan Tengah. MK mendiskualifikasi pihak yang menang dan menyatakan pihak yang kalah menjadi pemenang. Menurut Mahfud, contoh-contoh sengketa pemilu itu telah menjadi jurisprudensi atau keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang. Jurisprudensi ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Jadi, ini sudah menjadi jurisprudensi dan juga menjadi aturan di undang-undang, di peraturan KPU atau Komisi Pemilihan Umum, di peraturan Bawaslu atau Badan Pengawasan Pemilu itu, ada pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.
kata Mahfud. Jadi, ini bukan hanya jurisprudensi sekali lagi, tetapi juga termasuk di dalam peraturan perundang-undangan, dan buktinya banyak pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi, imbuhnya. Mahfud MD juga menegaskan akan tetap terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan, apapun hasil dari Pilpres 2024 ini. Menurut dia, berjuang untuk demokrasi dan keadilan itu tidak hanya dilakukan lewat pemilu saja. Apapun hasil dari Pilpres ini, saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Jalan perjuangan untuk demokrasi dan keadilan bukan hanya pemilu, ujar Mahfud seusai menghadiri pengukuhan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI di Salemba, Jakarta Pusat pada 17 Februari 2024. Kata Mahfud, pemilu hanya satu di antara ekspresi dalam demokrasi. Saya pernah di jabatan apapun sejak tahun 2014 sampai 2016, tetapi tetap produktif berjuang dalam demokrasi dan penegakan hukum, jelasnya. Mahfud menjelaskan, gerakan civil society dan kampus-kampus adalah sumber gerakan demokrasi dan perubahan dari otoritarianisme menuju demokrasi. Kata dia, sejarah mengajarkan bahwa jika demokrasi disumbat, maka demokrasi akan selalu membuka jalannya sendiri. Ini sejarah kita maupun sejarah dunia, tegasnya. Sementara soal berita bohong atau hoaks, kalau Mahfud MD diisolasi tidak muncul di publik. Mahfud menjelaskan, kalau 4 hari sejak kampanye terakhir di Solo dan Semarang, dia langsung menjalankan ibadah umroh. Sepulang umroh, Mahfud mengaku sudah bertemu dan terus berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo. Karena sejak kampanye terakhir, tanggal 10 Februari di Solo dan Semarang, saya langsung umroh. Jadi, ya nggak berkomunikasi, bukan karena tidak kompak dan sebagainya. Dan waktu pulang dari umroh, langsung ke Jogja, langsung nyoblos. Jadi 4 hari itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar, pungkasnya.